Chen Xiang membelai rambut putih Leng Yulan dan takjub di hatinya. Dia tidak berharap saudara perempuannya tirinya benar-benar memiliki darah naga. Chen Xiang, ketika aku keluar aku merasakan sesuatu yang baik di dalam tambang. Long Sui menyeringai. Apapun yang Long Sui beri label sebagai barang bagus pastilah sesuatu yang luar biasa. Chen Xiang buru-buru bertanya, apakah Anda ingin saya menemukannya? Long Sui berkata dengan senyum puas, jika kamu ingin mendapatkannya, kamu setidaknya perlu menggali sekitar 100 zang. Meski begitu, itu tidak berarti kamu akan dapat menemukannya. Apa itu? Chen Xiang sekali lagi bertanya. Lagi pula, ini hanya tambang, di samping batu kristal, apa yang mungkin ada di sini? Kaisar Kristal. Setelah Chen Xiang mendengar dua kata ini, dia benar-benar melompat karena kaget. Emperor Kristal adalah benda hidup yang sangat istimewa dan langka. Bahkan dalam legenda itu hanya muncul 2 kali, dan keberadaannya sama sekali tidak diketahui sampai sekarang. Penggunaan Kaisar Kristal terutama terletak pada fakta bahwa ia mengkhususkan diri dalam menentukan lokasi biji yang diperlukan untuk membuat senjata roh. Jika seseorang memiliki Emperor Kristal dalam kepemilikan mereka, mereka akan dengan mudah dapat menemukan urat batu kristal, atau berbagai endapan biji lainnya. Kemampuan ini adalah sesuatu yang melampaui alasan logis, itu adalah surga yang menantang. Cepat ambil. Chen Xiang buru-buru berteriak. Dia tahu Long Sui, naga kecil ini, pasti punya cara untuk mendapatkannya. Hanya jika kamu memberiku building foundation dan... Long Sui tertawa nakal. Tidak masalah, jika itu benar-benar Kaisar Kristal, aku tidak hanya akan memberimu building foundation dan, aku juga akan menambahkan 50 true dance elemental. Chen Xiang sangat setuju. Jika dia memiliki Emperor Kristal, itu akan memungkinkan dia untuk menemukan beberapa biji langka tanpa keraguan. Mempertimbangkan segalanya, itu pasti bagus untuk membantunya memperbaiki peralatan. Long Sui berubah menjadi flash putih, dan dibor langsung ke bumi. Melihat ini, Chen Xiang diam-diam mendecakkan lidahnya. Pada saat yang sama sesuatu muncul di benaknya. Suster Mei Yao, jika naga kecil ini dapat mencuri barang-barang, bukankah itu hebat? Mulai sekarang aku harus memperlakukan gadis kecil ini sedikit lebih baik, aku harus menjaganya tetap kuat di sekitarku, dia adalah harta karun sejati. Sebelum datang ke sini Chen Xiang telah direncanakan untuk pergi ke Gunung Herking, namun, dia masih tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membuat keluarga Lu berdarah. Namun, jika dia membiarkan Long Sui untuk menjarah Gunung Herking sekarang, tidak hanya dia akan mendapatkan banyak waktu, dia juga akan bisa membuat sebagian besar keluarga Lu batuk darah. Long Sui hanyalah orang yang rakus, yang merupakan jenis orang paling mudah untuk dihadapi. Chen Xiang hanya harus memberinya beberapa buah roh atau beberapa building foundation dance dari waktu ke waktu, dan dia bisa membuatnya mati untuk mengikuti Anda berkeliling. Chen Xiang juga diam-diam berpikir begitu. Chen Xiang menunggu lama, segera fajar tiba. Baru saat itulah Long Sui muncul dari tanah, memegang kristal seukuran buah persik yang diukir indah. Memang, ini adalah Kaisar Kristal. Chen Xiang berkata dengan terkejut, sebelum dia dengan mudah melempar kantong penyimpanan ke Long Sui. Ketika indera ilahinya meresap ke dalam kantong penyimpanan, dia menemukan 2 building foundation dance dan 100 true elemental dance di dalamnya. Dia tiba-tiba sangat bahagia dan dengan cepat menyerahkan Kaisar Kristal kepada Chen Xiang, dan kemudian memakan dance itu dengan sangat senang. Untuk sekali, dia menemukan Chen Xiang sangat tampan, dia sangat murah hati sehingga dia bahkan memberinya 2 kali hadiah yang dijanjikan. Peralatan tingkat roh, peralatan tingkat brilian, ini adalah peralatan ajaib yang disempurnakan oleh manusia, namun, Kaisar Kristal ini secara alami dibuat oleh dunia ini, biasanya, hal-hal seperti itu disebut sebagai harta roh. Dengan penggunaan mistis seperti itu, Kaisar Kristal ini jelas merupakan harta roh, Anda harus menuangkan sebagian darah Anda ke sana. Su Meiyao menjelaskan. Saat darah Chen Xiang jatuh pada Kaisar Kristal yang jernih itu sedikit bergetar dan memancarkan aura lembut. Dia tiba-tiba merasakan semacam hubungan misterius dengan Kaisar Kristal, bersama dengan sensasi aneh yang sepertinya muncul entah dari mana. Ketika dia menutup matanya, dia bisa melihat potongan-potongan besar batu kristal bening di sekelilingnya, seolah-olah dia berdiri di tengah lautan. Tambang batu kristal tampaknya ada di sekelilingnya. Dengan bantuan Kaisar Kristal, dia benar-benar bisa melihat dengan jelas setiap bagian biji di sekelilingnya.
Chen Xiang sangat senang dan sangat senang di dalam hatinya. Sekarang setelah dia memiliki Emperor Crystal, dia tidak hanya dapat melihat urat-urat batu kristal tersembunyi ini, dia juga dapat melihat biji yang dapat digunakan untuk peralatan pemurnian. Kaisar kristal ini memiliki efek magis yang tak ada habisnya. Tambang batu kristal ini sangat besar. Chen Xiang meraih kaisar kristal itu, dan menutup matanya. Sekali lagi, lautan batu kristal muncul di sekitarnya. Batu-batu kristal ini tidak hanya memiliki sejumlah besar roh qi di dalamnya, itu juga mata uang yang beredar di dunia bela diri, ada banyak penggunaan lainnya juga. Chen Xiang berhati-hati, karena tidak membangunkan Leng Yulan. 2 bulan terakhir ini dia sangat lelah, sekarang dia bisa tidur seperti bayi. Selain itu, dia juga memurnikan energi inti bumi buah ilahi, yang membuatnya tenggelam dalam tidur yang lebih dalam. Meskipun Long Sui rakus, dia baru saja makan Building Foundation dan 10 True Elemental Dance. Ketika Chen Xiang melihat dia melepaskan bersendawa kecil yang lucu, dia berbisik, "Naga kecil, mengapa kamu tidak tinggal lebih lama di bawah tanah? Bukankah akan lebih mudah untuk mendapatkan batu kristal itu?" "Tentu saja aku bisa, tapi aku tidak bisa makan hal-hal itu." Long Sui menjawab dengan sedikit kesal. Chen Xiang dengan ringan membelai pipinya, tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa memakannya, tetapi mereka bisa ditukar dengan banyak hal lain yang kamu bisa." "Kamu bodoh, kenapa selalu bertindak seperti orang idiot? Pergi ambil beberapa dari mereka, dan saya akan membantu Anda menukarnya dengan beberapa hal untuk dimakan." Long Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Batu-batu kristal ini tersebar di sekitar tempat itu. Bahkan setelah menghabiskan banyak waktu, saya hanya dapat mengambil sedikit itu, sama sekali tidak efisien." Chen Xiang berkata, "Hanya ambil batu kristal berkualitas tinggi. Aku akan membimbingmu, secara khusus ambil batu kristal kelas atas. Batu kristal bermutu tinggi dan bermutu tinggi tidak beredar karena sangat jarang. Secara umum, mereka digunakan dalam formasi dan arai karena jumlahnya sangat kecil, namun, roh qi di dalamnya dalam jumlah yang sangat besar, belum lagi mereka juga bernilai banyak. Batu kristal bermutu tinggi dapat ditukar dengan 100 batu kristal kelas menengah, sementara batu kristal kelas atas untuk 10.000 batu kristal kelas menengah. Batu kristal kelas atas umumnya jauh di dalam vena, dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Bahkan jika seseorang memiliki vena, kesempatan untuk menemukannya sangat kecil. Namun, dengan bantuan Kaisar Kristal, Chen Xiang jelas bisa melihat ada batu kristal kelas atas yang relatif besar di pembuluh darah ini. "Baik," Long Sui berjanji, dan Chen Xiang segera menggambarkan lokasi itu dengan detail dan membuatnya menyelam ke bawah. Tempat ini sudah sangat dalam, namun batu kristal di sini sangat sedikit. Chen Xiang menduga bahwa semua energi telah diserap oleh batu kristal kelas atas. Setelah sekitar 1 jam berlalu, Long Sui akhirnya kembali. Long Sui mengeluarkan kolom seperti batu yang berkilauan dalam cahaya putih dari peralatan penyimpanannya. Ini adalah batu kristal kelas atas, dengan spirit qi yang tak tertandingi. Potongan batu kristal kelas atas ini sebesar paha seseorang. Chen Xiang buru-buru meraihnya, dan menyimpannya di dalam kantung penyimpanannya. Setelah itu, dia sekali lagi memberikan Building Foundation dan kepada Long Sui, membuat gadis kecil ini sangat bahagia, mulutnya bengkok dengan senyum. Chen Xiang memperkirakan kristal kelas atas ini dapat dipotong menjadi lebih dari 1000 keping biasa. Singkatnya, single ini sebenarnya setara dengan 10 juta batu kristal. Dia sekali lagi mendapatkan banyak uang. Chen Xiang berbaring di tempat tidur sampai siang. Leng Yulan tetap di sampingnya, masih melilit pinggangnya dan tertidur lelap. Chen Xiang tidak ingin membangunkannya. Aki dingin tiba-tiba mengganggu mereka, karena Leng Yulan sangat terbangun. Dia melihat Chen Xiang di sampingnya, dan segera memikirkan dirinya tidur dengan Chen Xiang sepanjang malam. Dia tidak bisa menahan memerah karena malu. "Saudaraku," Leng Yulan bahkan belum menyelesaikan kalimatnya sebelum Chen Xiang berkata dengan nada serius, "Seseorang di sini, dan orang ini sangat kuat. Qi dingin ini sebenarnya sangat menakutkan." Leng Yulan terkikik, "Saudaraku, kamu tidak perlu takut, ini dekanku." Leng Yulan merapikan gaunnya, lalu mengenakan baju merah miliknya. Sambil memikirkan semalam ketika dia mengenakan agak terbuka dan pergi tidur dengan Chen Xiang, dia sedikit menundukkan kepalanya saat seluruh wajahnya memerah. Dia tidak berani menatap Chen Xiang.
Chen Xiang awalnya mengira dekan lembah Ichewin itu misterius seperti dekan dan Xiang Taoyuan, dia tidak akan pernah tampil di depan umum. Namun, bertentangan dengan harapannya, dekan benar-benar datang ke sini secara langsung, dan ini menyebabkan dia dan Leng Yulan keduanya agak terkejut. Pada akhirnya mengapa dekanmu datang ke sini? Chen Xiang meninggalkan kamar, mengikuti Leng Yulan. Pada titik ini, dia tiba-tiba merasa agak dingin, karena dekan terus melepaskan dingin ki yang menindas. Tokoh-tokoh kuat ini menikmati bertindak seperti ini, tidak hanya bertindak sebagai pamer, itu juga akan menakut-nakuti orang lain, belum lagi itu juga bisa memainkan peran pencegah. Melalui beberapa bagian, Chen Xiang dan yang lainnya tiba di aula. Dan Yuan dan dua murid True Martial Realm lainnya juga ada di sini, tubuh mereka sedikit bergetar. Dinding aula ini sepenuhnya tertutup es, dan di kursi kehormatan adalah seorang wanita mengenakan jubah hitam, wajahnya ditutupi kain muslin putih. Meskipun dia mengenakan gaun, itu masih tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Perempuan ini tepatnya adalah dekan lembah Ichewin. Melihat dekan, Chen Xiang bahkan lebih bertekad bahwa dekan dan tetua dan ini sama. Mereka pasti memiliki semacam rahasia yang mereka tidak bisa biarkan orang lain tahu, jika tidak, mereka tidak akan mengaburkan bahkan mata mereka dengan cahaya putih. Meskipun dia tidak bisa melihat mata dekan, Chen Xiang cukup yakin bahwa dekan sedang menatapnya, ini membuatnya merasa takut. Apakah kamu Chen Xiang? Tidak buruk, suara dekan sama sekali tanpa emosi, sedingin es, siapapun yang mendengarnya akan merasa sangat takut. Jika dekan muncul di malam hari, bahkan jika dia tidak melepaskan cold ki yang menindas itu, dia masih bisa menakuti siapapun sampai mati. Dan Yuan dan yang lainnya berdiri, mereka tidak berani duduk. Dekan lembah Ichewin tiba-tiba muncul, dan bahkan dalam mimpi mereka belum memikirkan hal ini. Namun, itu juga membuat mereka tenang. Mereka berpendapat bahwa dekan lembah Ichewin pasti akan bertindak dan campur tangan dalam masalah ini. Chen Xiang baru saja akan memberi hormat, namun, dia tiba-tiba mendengar seruan Long Sui, bukankah ini Sister Menger? Pasti dia, aku tidak salah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu hanya harus menyentuhnya tubuh, dia telah menyatu dengan Thread Tender Vermilion Bird, yaitu Vermilion Bird Divine Weapon yang telah kau bangunkan, dan itu pasti masih memiliki hubungan denganmu. Chen Xiang ketakutan. Dekan lembah Ichewin sebenarnya adalah permaisuri dari Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi. Bukankah ratu menggunakan api? Namun, dekan lembah Ichewin memiliki es yang begitu kuat, Truki. Jadi untuk mengatakan, dia tahu bahwa kamu mungkin mengenalinya, itu sebabnya dia sengaja melepaskan cold ki, untuk menghindari kamu merasakan Vermilion Bertender Thread. Su Meiyao juga sangat terkejut. Tampaknya wanita ini sama dengan kakakmu, keduanya memiliki api dan vena es, dan dari ki dingin yang dia lepaskan, dia harus memiliki setidaknya vena api dan es surgawi. Bai Yongyu berkata. Pada saat Leng Yulan pergi ke Sekte Bela Diri Ekstrim, justru Penatua dan yang menyerahkan Leng Yulan kepada dekan lembah Ichewin. Dari ini, jelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang cukup baik. Dia adalah permaisuri Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi, dan pada saat yang sama, dia juga dekan misterius lembah Ichewin. Wanita ini luar biasa. Seru Su Meiyao. Kondisi pikiran Chen Xiang, meskipun itu seperti lautan yang bergolak, masih belum ada perubahan dalam ekspresinya saat dia dengan sopan berkata, Chen Xiang dengan hormat menyapa dekan. Tidak perlu terlalu sopan. Dekan berkata dengan dingin, melihat dia begitu sok, Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya. Pada saat ini, dekan berdiri dan datang di depan Chen Xiang dan dengan dingin bertanya, mengapa Anda memiliki begitu banyak aroma pada Anda? Ini adalah Yulan, apakah Anda tadi malam tidur bersama? Chen Xiang dan Leng Yulan tiba-tiba membatu, dan Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, namun, mereka segera merasa nyaman. Leng Yulan dan Chen Xiang adalah pasangan yang sempurna, dan meskipun Chen Xiang telah menerimanya sebagai saudara tiri perempuan, cara semacam ini cukup umum, dan pikiran semua orang tidak bisa tidak berkeliaran. Leng Yulan benar-benar malu, wajahnya memerah hingga ke telinganya. Dan sekarang dia tidak memiliki bantalan yang mendominasi sebelumnya, dia benar-benar bertingkah seperti seorang gadis. Chen Xiang tahu bahwa dekan itu Liu Menger, itulah sebabnya dia saat ini sangat tenang. Dia sedikit tersenyum dan berkata, tadi malam, dia dan aku tidur bersama,
Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, sementara mengobrol dengannya kita tertidur. Kita adalah saudara dan saudari, tidak ada masalah. Apa selanjutnya? Chen Xiang, aku ingin bicara empat mata denganmu sendirian. Teriak dekan dengan marah. Dari tubuhnya, Slater Qi pecah, namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa Chen Xiang masih tenang, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia tidak bisa tidak mengagumi keadaan pikiran Chen Xiang. Dekan, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. 2 bulan terakhir ini, kamu tidak perlu bicara lagi, tunggu aku di sini. Chen Xiang, bersama dengan dekan, datang ke ruang batu. Dalam hatinya, dia gembira, meskipun dia tidak tahu mengapa sang dekan mencari dia sendirian untuk berbicara, dia dapat mengeksposnya di sini tanpa gangguan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dekan melihat beberapa mural di dinding sementara Chen Xiang berdiri di belakangnya. Chen Xiang, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani menyentuh seorang murid lembah Icewinku. Aku sarankan padamu, dia gagal melanjutkannya saat berpidato ketika Chen Xiang tiba-tiba memotongnya. Dengan tawa nakal, Chen Xiang berkata, Sister Menger, Anda sudah sehat sejak pertemuan terakhir kita. Tubuh lembut Din tiba-tiba bergetar, namun, dia tiba-tiba menjadi marah ketika dia berteriak, apa yang kamu katakan? Jangan mengganggu saya. Tiba-tiba, Long Sui menyamar sebagai Chen Xiang dan berbicara dengan tawa menyeramkan. Sister Menger, saya sudah melihat kelinci putih salju di dada Anda tidak perlu berpura-pura lagi. Kata-kata Chen Xiang sekali lagi membuat tubuh Din bergetar, dia berbalik dan dengan lembut berteriak, jangan pernah membicarakan hal ini lagi, dan kamu tidak boleh membicarakan hal ini dengan orang lain. Chen Xiang tidak berharap Long Sui benar-benar kejam, dia langsung menyodok tempat privasi Liu Menger. Namun, dia juga tidak menyalahkan Long Sui. Hei, bagaimanapun, aku merasa kelinci elder dan sedikit lebih besar dari milikmu, sedikit lebih putih juga. Chen Xiang terus tertawa, dan Liu Menger, yang mengudara beberapa saat yang lalu, sekarang benar-benar terdiam. Liu Menger dengan lembut berdesir saat dia melepaskan muslinnya, mengungkapkan wajahnya yang elegan dan tiada taranya. Melihat wajahnya yang dewasa, lembut dan cantik, Liu Menger menjejakkan kakinya dan berkata dengan suara lembut, Penatua dan tidak akan pernah membiarkan Anda melihat sosoknya. Bagaimana Anda tahu miliknya lebih besar dari saya? Lebih putih dari saya? Apakah dia membiarkan Anda melihat-lihat? Sebelumnya, dia adalah seorang dekan yang mampu melepaskan Cold Ki yang menindas, tetapi sekarang dia seperti seorang gadis kecil yang marah, dia hanya akan kehilangan semua itu seperti sikap yang memaksakan dan aura agungnya di depan Chen Xiang. Dia memang membiarkan aku melihat-lihat. Chen Xiang duduk di kursi dengan menyilangkan kaki, seringai bangga tertulis di wajahnya. Liu Menger diekspos oleh Chen Xiang, dan di dalam hatinya, dia malu dan marah. Namun, dia juga tidak punya cara untuk meraih Chen Xiang. Dengan dengusan lembut, dia berkata, omong kosong. Chen Xiang tertawa senang dan berkata, Saudari Menger, tidakkah Anda membiarkan saya melihatnya? Pada saat itu, saya merasa sangat malu. Liu Menger menggigit bibirnya dan dengan marah memandang Chen Xiang ketika dua perona pipi memancar di pipinya. Keindahan yang berbeda dan mempesona ini membuat Chen Xiang memuji berulang-ulang di dalam hatinya. Benar, Suster Menger, Anda tampaknya sangat peduli tentang siapa yang memiliki kelinci yang lebih besar dan lebih putih. Chen Xiang tertawa lebih bahagia, sementara di sisi lain, Liu Menger mendengus lagi dalam kemarahan. Chen Xiang, Anda tahu bahwa saya bisa menggunakan ki sejati saya. Jika Anda menggertak saya lagi, saya akan membiarkannya keluar. Liu Menger menghardik dengan cemberut, terlihat sangat menarik, sekali lagi membuat Chen Xiang linglung. Chen Xiang menggaruk kepalanya, tertawa dan berkata, saya ingin melihat bagaimana Anda tidak akan membiarkan saya keluar. Sambil berbicara, Chen Xiang menunjuk ke arah kelinci menggairahkan Liu Menger dengan marah, kakinya menginjak-injak seperti lotus dan mendengus pelan. Dia memang tidak punya cara untuk merebut Chen Xiang. Dia mendapati dirinya tidak bisa bertindak dengan kejam terhadap Chen Xiang. Dia telah hidup begitu lama, dan baru sekarang dia bertemu seperti itu, suatu situasi. Chen Xiang menggosok dagunya dan berkata, Saudari Menger, bukankah kamu hanya cemburu? Sebenarnya, kamu melarang aku untuk mendekati Yulan. Hei, pada akhirnya, apa yang ada di hatimu? Kamu sendiri tidak punya niat baik. Di permukaan, kamu telah mengambil dia sebagai adikmu,
Tapi sekarang kamu, kata Liu Menger lembut. Sister Menger, kamu terlalu banyak berpikir. Chen Xiang tertawa. Liu Menger duduk di kursi di samping Chen Xiang dan dengan serius berkata, Yulan, gadis ini, sangat liar. Jika dia mengikutimu, kekacauan yang akan dia ciptakan akan sama dengan milikmu. Dia dan kamu sangat berbeda, dia perlu berkultivasi dengan hati yang tenang, jika tidak, dalam beberapa tahun, dia tidak akan dapat bertahan hidup. Dalam beberapa tahun, apa yang akan terjadi? Chen Xiang bertanya sambil berpura-pura terkejut, dia sudah menebak bahwa itu tentang pertempuran besar tiga alam. Memang, Liu Menger berbicara tentang hal yang sama dengan pandangan yang sangat serius. Menurut kata-kata yang diturunkan oleh pendiri Sekte Senjata Ilahi sejak lama, dalam beberapa tahun, sebuah bencana akan menimpa dunia. Saat ini, tidak hanya Sekte Bela Diri Ekstrimmu yang melakukan persiapan, semua faksi dari daratan Chenwu melakukan hal yang sama, bahkan sekte-sekte jalan iblis itu mulai merebut sumber daya. Itu sebabnya Yulan harus dilatih dengan baik. Fondasinya sangat bagus, dalam beberapa tahun, dia pasti akan memiliki kekuatan yang layak, dan dia akan mampu bertahan di bawah bencana itu. Chen Xiang menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan 3 potong buah inti bumi ilahi dan memberikannya kepada Liu Menger. Setelah Liu Menger melihat ini, matanya yang cantik tiba-tiba berkilauan sesekali, dia bisa melihat bahwa buah-buah ini sangat berharga. Sepotong untukmu, 2 untuk Xian-Xian. Jangan makan sekarang, tunggu sampai kamu kembali sebelum kamu memakannya. Mengapa hanya sepotong untukku? Tidak adil. Liu Menger berkata dengan mendengus. Chen Xiang memandangi dada Liu Menger, tertawa nakal dan berkata, Xian-Xian adalah istriku, tentu saja aku akan menjadi bias. Selain itu, kau bahkan bukan pacarku, satu-satunya alasan aku memberimu sepotong benar-benar karena saya telah melihat kelinci Anda yang cantik. Haha, wajah Liu Menger memerah lagi ketika dia berkata dengan suara lembut, saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak dapat menyebutkannya lagi. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan seperti batu giok seperti baut kilat, mengetuk kepala Chen Xiang, memukulnya dengan sangat ringan. Namun di dalam hatinya, dia cukup enggan untuk menyerang. Setelah Liu Menger menerima 3 potong buah inti bumi, Chen Xiang sekali lagi tertawa dan berkata, jangan mencuri dan makan, aku akan bertanya pada Xian-Xian. Apakah kamu tidak percaya padaku? Liu Menger berkata dengan mendengus pelan, aku guru istrimu, kau bersikap kasar padaku lagi. Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun kepadamu. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan menjawab, setelah semua hal yang telah kulakukan, apakah aku masih diperlakukan sebagai orang luar? Bukankah aku membantumu mengubah pita di dadamu menjadi senjata ilahi? Berbicara tentang Vermilion Thread lembut burung, Liu Menger memang merasa sangat berterima kasih kepada Chen Xiang, sekarang telah berubah menjadi senjata ilahi sendiri. Sekarang karena itu terhubung dengan darah dan dagingnya, dia merasa jauh lebih kuat sekarang. Chen Xiang bertanya, Sister Menger, apa hubungan Anda dengan Penatua dan mengapa Anda berpakaian seperti dekan lembah Ichewin? Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Dari zaman kuno, dekan lembah Ichewin selalu seperti ini, itu juga di bawah kendali dekan Sekte Senjata Ilahi. Saya telah mengubah Sekte Senjata Ilahi menjadi senjata ilahi surgawi kekaisaran untuk keperluan yang lebih baik, dan itu juga memungkinkan saya memiliki waktu untuk tinggal di lembah Ichewin. Liu Menger menjawab, sekarang Chen Xiang telah melihatnya, dia tidak lagi menjaga fasadnya. Untuk Chen Xiang, dia memiliki semacam kepercayaan yang tak terlukiskan. Mungkin itu karena dia tahu Chen Xiang memiliki banyak rahasia, dan Chen Xiang juga sama, dia juga mempercayai Liu Menger. Apakah kamu tidak lelah berlari bolak-balik? Setelah mengetahui rahasia Sekte Senjata Ilahi dan Lembah Ichewin, Chen Xiang diam-diam terkejut. Ada arai teleportasi kuno antara Ichewin Valley dan Divine Weapon Heavenly Empire. Hanya perlu beberapa batu kristal untuk mengaktifkan arai dan aku bisa datang dan pergi dalam sekejap mata ke senjata Divine Heavenly Empire senjata. Jangan membicarakan hal ini kepada orang lain. Liu Menger mendesak. Aku tahu, aku mulai bertanya-tanya apakah Penatua dan juga memiliki identitas lain, mungkin dia adalah Dekan dan Xiang Taoyuan. Chen Xiang menggosok dagunya sambil merenungkan dalam-dalam. Liu Menger mengerutkan kening dan berkata, saya juga memiliki kecurigaan yang sama. Sejujurnya, Dekan dan Xiang Taoyuan sama misteriusnya dengan identitas Dekan Lembah Ichewin saya.
Terakhir kali saya mengatakan teknik alkimia saya diajarkan oleh Dekan dan Xiang Taoyuan, dia, pada waktu itu, cukup yakin saya tidak berbicara kebenaran. Chen Xiang berkata, tampaknya setelah saya kembali, saya harus bertanya kepadanya. Liu Menger sedikit terkejut, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, teknik alkimia Anda tidak diajarkan kepada Anda oleh Penatua dan... Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak, ini orang lain, ini adalah rahasiaku. Benar, Anda tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Penatua dan... Sebelum Anda mengatakan, Anda bilang Anda pernah melihatnya, Liu Menger, pada saat ini, tidak dapat berbicara lebih jauh, tiba-tiba dia mendapati dirinya sangat tertarik dengan masalah ini. Kamu tertipu, haha, Liu Menger menggertakkan giginya dan berkata, kamu segera kembali ke sekte bela diri ekstrim. Orang-orang sekte jalan setan tidak akan duduk diam, beberapa sekte besar terjepit di satu provinsi saja, mereka kekurangan sumber daya, dan untuk mengatasi badai yang akan datang, mereka sekarang menjarah sumber daya di mana-mana. Masalahnya di sini, serahkan saja padaku. Terima kasih banyak, Sister Menger. Chen Xiang tersenyum dan berkata. Liu Menger dengan marah berkata, Anda sendiri telah mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa saya tidak seharusnya memperlakukan Anda sebagai orang luar, sekte jalan iblis dan sekte lurus mungkin dalam konflik, dan Anda harus berhati-hati. Jangan berkeliaran. Dan, mulai sekarang, kamu tidak bisa membawa Yulan kemana-mana, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, kamu harus berpikir untuknya juga. Juga, jangan pergi main perempuan di mana-mana. Kamu sudah punya Yulan dan Xian-Xian, bukankah kedua gadis ini cukup untukmu? Di mata Liu Menger, Leng Yulan sudah menjadi wanita Chen Xiang, bahkan jika hubungan mereka saat ini adalah kakak dan adik. Chen Xiang mengatupkan bibirnya dan berkata, seperti ini bersama denganmu sekarang, bukankah itu romantis? Tentu saja tidak, kamu, bocah nakal benar-benar, Liu Menger tidak bisa berkata apa-apa, selama dia bersama Chen Xiang, langkahnya akan selalu terhanyut, dan dia selalu harus menderita kerugian. Hei, Xian-Xian dan Yulan, meskipun keduanya sangat dekat denganku, aku belum melihat kelinci mereka, tetapi Sister Menger, haha, Chen Xiang selesai berbicara dan dengan cepat berlari keluar dari ruang batu, dia hanya mendengar omelan Liu Menger berulang kali. Liu Menger buru-buru menutupi wajahnya dengan topeng dan mengejar Chen Xiang. Dia tiba di belakang Chen Xiang dan memutar lengannya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah, jangan beritahu Yulan tentang identitasku yang sebenarnya. Beri aku ciuman, aku akan berjanji. Chen Xiang tertawa nakal dan berkata, anak bau, suatu hari, aku akan membuatmu terlihat tidak baik. Liu Menger mengertakkan giginya dan berkata. Sesampainya di aula, Leng Yulan dengan cepat berjalan di samping Chen Xiang. Setelah melihat seringai di wajah Chen Xiang, dia menghela nafas panjang. Pada saat ini, Liu Menger sekali lagi merilis Cold Ki, dan dibandingkan dengan sebelumnya, itu bahkan lebih dingin, terbukti bahwa dia marah. Yulan, cepat kembali ke lembah Ichewin, ada hal-hal penting untuk diumumkan. Liu Menger berkata dengan dingin. Dekan, Leng Yulan agak enggan, dia datang ke Chen Xiang dan berkata, saudaraku, sepertinya aku tidak bisa menemanimu untuk berkeliaran di dunia. Chen Xiang menyentuh rambut putih indah dan lembut miliknya dan memeluknya sambil tersenyum dan berkata, Anda harus berkultivasi dengan semua upaya Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Lain kali kita bertemu, saya pasti akan menguji kekuatan Anda. Leng Yulan menganggukkan kepalanya, pada saat ini, Chen Xiang mendekatkan wajahnya ke pipinya dan berbisik di telinganya, Yulan, jika Dekan berani melakukan kekerasan kepadamu, kamu hanya perlu mengatakan kelinci, dan dia pasti tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kelinci. Leng Yulan merasa ragu, namun, dia masih mengangguk. Liu Menger adalah seniman bela diri Nirvana Realm, dan jelas, dia mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang. Tubuh lembutnya sedikit gemetar karena marah, dia diam-diam mengepalkan giginya. Xian-Xian adalah satu-satunya muridnya, dan juga istri Chen Xiang. Selain itu Leng Yulan juga bisa dianggap sebagai muridnya. Meskipun dia adalah saudara perempuan bersumpah Chen Xiang, tapi sekarang melihatnya dengan seksama, hubungan mereka tidak sesederhana itu. Serahkan semuanya padaku. Aku juga berteman dengan Gu Dongchen, ini hanya sedikit pekerjaan bagiku. Kata Liu Menger. Meskipun dia dan Chen Xiang baru bertemu sebentar, Leng Yulan masih sangat senang.
Meskipun dia masih agak enggan berpisah, dia benar-benar puas. Dengan senyum manis di wajahnya, dia mengikuti Liu Menger dan pergi. Ini membuat Liu Menger agak terkejut, dia tahu Leng Yulan biasanya dingin, kokoh, sombong dan liar, tapi sekarang sepertinya dia juga punya emosi seperti gadis-gadis biasa. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan waktu yang dihabiskannya bersama Chen Xiang, bukankah itu juga sama? Memikirkan berbagai hal yang terjadi dengan Chen Xiang, wajahnya menjadi sedikit merah, dan di dalam hatinya, perasaan yang kompleks dibangkitkan. Setelah Liu Menger pergi bersama Leng Yulan, Chen Xiang terus tinggal di sini, menunggu dan Yuan pulih sepenuhnya, hanya setelah itu dia bisa pergi tanpa keraguan. Setelah beberapa hari, Lembah Icewin benar-benar mengirim seseorang, meskipun hanya ada 20, tetapi semua 20 ini berada di True Realm Martial. Setelah tambang aman, Chen Xiang mengucapkan selamat tinggal pada Dan Yuan dan mundur ke Sekte Bela Diri Ekstrim. Ketika Chen Xiang terbang, dia juga memikirkan bagaimana menghadapi kolusi penatuatan dengan keluarga Lu dan Sekte Jalan Setan, dia harus menyingkirkan karakter berbahaya ini. 6 hari berlalu, Chen Xiang saat ini berada di Provinsi Taoyuan, terbang di dalam awan. Karena dia tidak bisa melihat pemandangan indah di bawah ini, dia sangat bosan. Sama seperti dia ingin terbang lebih rendah untuk suatu saat, Ki yang kuat tiba-tiba melesat ke langit, menyebarkan sejumlah besar awan, ini membuatnya heran. Setelah memperhatikan dengan seksama, dia mendengar suara berkelahi, dan yang mengejutkan, seseorang berkelahi di bawah. Chen Xiang bersembunyi di atas awan dan terbang ke tempat yang jauh. Dia mendarat di gunung yang tinggi dan mengamati pertempuran yang sedang berlangsung, hanya untuk melihat banyak orang berjubah hitam mengepung kelompok orang berjubah putih. Bukankah mereka murid-murid dan Xiang Taoyuan? Apakah orang-orang berjubah hitam itu adalah seniman bela diri jalur setan? Chen Xiang berkata dengan ketidakpastian. Dia meluncur turun dari puncak gunung tinggi itu dan mengeluarkan pedang. Orang-orang berjubah hitam itu memegang senjata aneh, dan ki sejati mereka juga sangat aneh dan jahat. Setelah semakin dekat, Chen Xiang yakin bahwa mereka adalah seniman bela diri jalur iblis. Tidak hanya mereka menyerang para murid dan Xiang Taoyuan, ada juga murid True Martial Sect dan Beast Martial Sect. Extreme Martial Sekte selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan dan Xiang Taoyuan, mereka tidak pernah mengalami konflik apapun. Jelas, Chen Xiang akan menyelamatkan mereka karena mereka saat ini dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka dikelilingi oleh banyak seniman bela diri jalur iblis, dan para seniman bela diri jalur iblis itu lebih kuat dari mereka. Sebenarnya ada 2 level 3 dari seniman bela diri True Martial Realm, dan tampaknya para murid jalur iblis benar-benar putus asa. Chen Xiang mengeluarkan Azure Dragon Slaughtering Devil Blade. Jika dia tidak menggunakan bilah suci ini, dia tidak bisa dengan mudah menyelesaikan ini. Selain itu, dia juga harus waspada terhadap murid-murid True Martial Sect dan Beast Martial Sect ini. Saat ia menuangkan Azure Dragon True Ki ke Blade Iblis pembantaian Azure Dragon, aura tercekik tiba-tiba mengalir keluar, Chen Xiang mengacungkan pedang yang mendominasi ini dan bergegas ke kerumunan, memotong serangan pisau, dan menggambar bentuk busur biru cerah, yang mengeluarkan suara, siu-siu. Serangan satu ini langsung memenggal 10 seniman bela diri Mortal Martial Realm tingkat 10. Chen Xiang segera merilis layar Ki, ini adalah Black Tortoise Luo Tian Cover. Dengan ini, dia bisa memiliki pertahanan yang sangat solid, bersama dengan penutup Ki yang tak terlihat ini, yang kurang kuat tidak bisa mendekatinya, mereka semua akan merasa seolah-olah terkena dampak dari gelombang tirani. Murid-murid dan Xiang Taoyuan, setelah melihat seseorang datang untuk membantu, segera menemukan bahwa senjata yang digunakan penyelamat mereka agak akrab bagi mereka. Mereka menyadari bahwa itu adalah senjata berharga yang digunakan oleh Chen Xiang yang telah mereka dengar, membuat mereka merasa lega. Ketika Chen Xiang telah tiba, ia dengan rapi dan cepat memenggal puluhan seniman bela diri Mortal Martial Realm tingkat 10. Hati pembantaian Chen Xiang mulai berdetak, menyerap sejumlah besar ki yang ganas, dan melepaskan pembantaian ki yang intens secara terus-menerus pada saat yang sama, menakuti hati dan nyali seniman bela diri jalur iblis itu, seolah-olah mereka telah menjelma menjadi penjelmaan dewa iblis. Pisau Chen Xiang seperti petir yang menari-nari dengan gila, membunuh para seniman bela diri jalur iblis ketika mereka menderita kekalahan telak, meledakkan mereka menjadi berkeping-keping. Dalam sekejap mata,
hanya 2 tingkat 3 True Martial Realm jalur setan seniman bela diri yang tersisa. Chen Xiang, klan Transforming Bone kami tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang lelaki bermata satu berkata sambil melontarkan telapak tangan pada pemuda tinggi dan kurus di sampingnya. Telapak tangan mendarat di tubuh kurus itu dengan kekuatan yang menakutkan, membuat pria muda yang tinggi dan kurus itu terbang ke arah Chen Xiang. Sementara membiarkan teriakan yang menyedihkan, tubuhnya berubah menjadi air hitam beracun dan muncrat ke arah Chen Xiang. Chen Xiang hanya melangkah ke samping dan mengelak, dia tidak menyangka bahwa seniman bela diri jalur iblis itu akan benar-benar kejam, mengorbankan temannya sendiri untuk melarikan diri. Pria bermata satu itu berpikir dia bisa menunda Chen Xiang untuk sementara waktu, yang akan membuatnya cepat melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa berlari terlalu jauh, dia tiba-tiba merasakan tekanan mencekik yang menyelimuti tubuhnya dari belakang. Chen Xiang, saat mengejar pria bermata satu itu, melambaikan blade iblis pembantaian Azure Dragon. Dengan serangan pedang yang tajam memotong ke bawah, suara ledakan meledak, dan pria bermata satu itu hancur berkeping-keping. Para murid dan Xiang Tao Yuan, Sekte Bela Diri Sejati dan Bis Martial Sekte, setelah melihat ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Beberapa saat yang lalu, mereka telah jatuh ke dalam perjuangan yang pahit, jika terus seperti itu, mereka pasti akan dimusnahkan. Namun, mereka tidak menyangka Chen Xiang muncul, dan sendirian, dia benar-benar memenggal semua murid Transforming Bone Clan. Apakah ini kekuatan ekstrim martial sekte seniman bela diri termuda dan terkuat yang pernah ada? Senilai 10 juta batu kristal, Chen Xiang. Seru A dan Xiang Tao Yuan berseru. Itu benar-benar terlihat seperti dalam poster. Meskipun penampilannya tampak sangat berbeda, pedang lebar itu persis seperti yang kulihat di poster buronan. Kata pria lain. Sementara murid dan Xiang Tao Yuan merasa bersyukur, murid True Marital Sekte dan Bis Martial Sekte seperti lebah bergegas di depan, memegang senjata mereka dengan tampilan serakah. Mereka percaya bahwa dengan begitu banyak orang, mereka pasti bisa merebut Chen Xiang, dan pada saat itu, mereka dapat memperoleh 10 juta batu kristal bersama dengan pisau berharga di tangan Chen Xiang. Teman-teman yang tidak tahu berterima kasih, hentikan mereka. Pria paruh baya dan Xiang Tao Yuan berteriak. Memegang tombak panjang, dia terbang dan tidak ragu untuk menusuk murid True Martial Sekte bergegas menuju Chen Xiang sampai mati. Setelah melihat penampilan terampil dari pemimpin mereka, para murid dan Xiang Tao Yuan, satu persatu, juga bergegas dan mulai bertarung melawan murid True Martial Sect dan Bis Martial Sect. Saudara senior dan junior dan Xiang Tao Yuan, kalian semua berdiri di belakangku. Chen Xiang berteriak, dia memiliki ekspresi yang benar-benar serius dan dingin di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia telah menyelamatkan mereka dari murid-murid True Martial Sect dan Bis Martial Sect, tetapi mereka tidak hanya tidak berterima kasih, mereka juga berani menyerangnya. Setelah murid dan Xiang Tao Yuan mendengar teriakan Chen Xiang, mereka segera terbang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Chen Xiang lakukan, mereka bisa mengetahui dia sangat tidak sabar dari suaranya. Murid Sekte Bela Diri Sejati dan Bis Martial Sekte tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat murid dan Xiang Tao Yuan berpihak pada Chen Xiang. Awalnya, mereka berpikir bahwa murid dan Xiang Tao Yuan akan menyerang Chen Xiang seperti mereka. Bahkan jika aku menyelamatkan seekor anjing, anjing itu akan mengibas-ngibaskan ekornya ke arahku. Namun, Anda bahkan tidak memberikan ucapan terima kasih dan bahkan menyerang saya, Anda semua lebih buruk daripada anjing. Chen Xiang memaki dengan marah. Jadi apa, seorang murid Sekte Bela Diri Sejati yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi berteriak. Dia berpikir bahwa dengan begitu banyak orang di pihak mereka, mereka sudah menang. Selain itu, ada juga beberapa murid True Martial Realm di pihak mereka. Senyum muncul di wajah Chen Xiang, saat api mengamuk keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia terbang ke murid-murid kiri dua sekte di depannya. Sementara dia terbang ke arah mereka, sepasang Vermilion Birdfire Wings besar muncul di punggungnya. Pada saat ini, sayap di punggung Chen Xiang sangat mirip dengan sayap Vermilion Bird yang sebenarnya. Sementara sayap api itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, dia terbang ke arah dua murid sekte itu. Dalam beberapa detik, Chen Xiang dengan kejam memukul kelompok itu seperti burung pemangsa besar.
Kelompok murid itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka diserang oleh sayap api besar yang dilepaskan oleh Chen Xiang. Setelah dia menembus kerumunan, tanah masih menyala, tidak lama kemudian murid-murid itu terbakar menjadi abu. Ini membuka pandangan para murid dan Xiang Taoyuan. Dengan hanya satu serangan, puluhan murid dari dua sekte utama dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. Betapa menakutkannya kekuatan ini, tidak salah untuk menyebut Chen Xiang seniman bela diri termuda dan terkuat dalam sejarah ekstrim martial sect. Teman-teman dan Xiang Taoyuan, saya ingin kembali ke sekte bela diri ekstrim sesegera mungkin, jadi saya tidak bisa menemani Anda ke kota Fragrance. Mungkin lain kali, Chen Xiang berkata dengan tawa cerah. Dia melepaskan sepasang Vermilion Birdfire Wings, yang menakutkan sekali lagi dan terbang ke langit, sosoknya menghilang ke awan putih dalam hitungan detik. Sepertinya rumor itu mendiskreditkan Chen Xiang, dia sama sekali bukan orang jahat. Seorang pria berkata. Tepatnya, dia baru saja menyinggung terlalu banyak orang. Jika ada kesempatan, aku pasti akan minum 2 gelas bersamanya. Mari kita kembali secepatnya. Sekte Jalan Iblis semakin banyak di mana-mana. Chen Xiang kembali ke sekte bela diri ekstrim sekitar waktu malam dan dia segera pergi untuk menemukan Penatuatan. Meskipun sudah agak larut malam, Chen Xiang masih diterima dengan hangat oleh Penatuatan. Melihat Chen Xiang kembali dengan selamat, Penatuatan sangat terkejut di dalam hatinya. Namun, wajah lamanya dipenuhi dengan senyum hangat, sepertinya masalah telah diselesaikan. Chen Xiang hanya menganggukkan kepalanya, tersenyum dan berkata, itu agak mudah. Terima kasih untuk mengatur misi yang begitu mudah Penatuatan. Bahkan, misi yang diberikan kepada saya adalah misi tingkat tinggi. Untuk lebih spesifik, level 6 misi, saya hanya perlu melakukan perjalanan sebentar dan dengan mudah menyelesaikannya. Penatuatan merasa sangat ragu dalam hatinya, karena dia tahu penyergapan dari seorang seniman bela diri tingkat tinggi sedang menunggu Chen Xiang. Tetapi bahkan sekarang, Penatuatan belum menerima berita apapun dari kota Pedang Beku. Itu bagus. Penatuatan tersenyum dan berkata. Kulit Chen Xiang tiba-tiba berubah serius. Ketika dia berbicara, Penatuatan, selama perjalanan ini saya mendapatkan barang yang bagus, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus menyerahkannya atau tidak. Oh, Penatuatan merasa agak ragu. Setelah semua, jika Chen Xiang mendapatkan sesuatu, lalu mengapa dia masih membicarakannya? Aku tahu itu sesuatu yang luar biasa, tetapi sepertinya aku tidak tahu apa itu. Penatuatan telah melihat dan mengalami banyak hal, bisakah kamu membantuku mengidentifikasinya? Chen Xiang bertanya dengan nada rendah, dan mengeluarkan batu kristal kelas atas seukuran kepalan tangan, dan menyerahkannya kepada Penatuatan. Melihat batu yang memancarkan cahaya putih, dan semacam roh ki yang berpengaruh di dalamnya, Penatuatan segera mengenali itu adalah batu kristal kelas atas. Ini bukan batu kristal kelas atas Penatuatan. Gunakan akal ilahi Anda untuk hati-hati menyelidikinya, dan Anda akan mengalami perasaan aneh. Saya pikir ini mungkin Kaisar Kristal, saya mencurinya dari seniman bela diri jalur iblis yang relatif kuat, yang telah masuk jauh ke tambang ekstrim martial sekte, Chen Xiang menjelaskan. Kaisar Kristal. Setelah Penatuatan mendengar dua kata ini, dia tertegun beberapa saat sebelum dia segera bersukacita dan menyuntikkan indera ilahi sepenuhnya ke dalamnya. Belum lagi Kaisar Kristal, bahkan sepotong besar kristal kelas atas tidak begitu mudah dilihat. Namun sekarang itu diserahkan di tangannya oleh Chen Xiang. Dengan fakta ini saja, sedikit saja keraguan yang Penatuatan miliki terhadap tindakan Chen Xiang sepenuhnya dihapus. Setelah Penatuatan menuangkan semua perasaan ilahi ke Kaisar Kristal, Chen Xiang berteriak ke Long Sui dengan akal ilahi, naga kecil saya perlu meminjam kekuatan Anda. Baik, Long Sui langsung setuju. Chen Xiang diam-diam menyelinap di belakang Penatuatan, dan segera mengeluarkan Azure Dragon Slaughtering Devil Blade. Begitu keluar, dia menuangkan Universe True Ki lengkapnya dan kekuatan pinjaman dari Long Sui ke dalam bilah, dan membelah ke bawah menuju Penatuatan. Penatuatan tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan mendekatinya. Dia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Bilah itu, yang beratnya jutaan jins, mendarat tepat pada Penatuatan, membelahnya menjadi 2. Mengenai Penatuatan, Chen Xiang tidak berencana memberitahu Gu Dongchen dan yang lainnya sejak awal. Chen Xiang akan bertindak lebih dulu, lalu melaporkan kemudian, agar Penatuatan tidak menyadari malapetaka yang masuk dan mencoba melarikan diri.
Setelah itu, Chen Xiang menuju ke alam misterius bela diri ekstrim dari rumah Penatua Tan. Di sepanjang jalan, Chen Xiang bertemu Wu Kaiming dan melaporkan kepadanya apa yang terjadi. Dia juga mengambil dua peta itu sebagai bukti, dan menyerahkannya kepada Wu Kaiming. Setelah Wu Kaiming datang untuk mengetahui tentang kejadian ini, dia sangat marah. Apa yang terjadi di sekte bela diri ekstrim satu demi satu, pengkhianat terus bermunculan. Tentang masalah ranjau, dekan dan aku sama sekali tidak tahu apa-apa, kalau tidak kami tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Apapun yang berhubungan dengan tambang selalu dikelola oleh Tan Feng, aku tidak berharap dia benar-benar menyembunyikannya dariku. Ayo pergi, kita akan pergi mencari Tan Feng, kata Wu Kaiming. Tapi hanya ada mayatnya yang tersisa. Chen Xiang dengan antusias tersenyum. Wu Kaiming terkejut sesaat sebelum berkata, tidak mungkin. Saat berbicara, keduanya berjalan menuju kediaman Tan Feng. Tidak terlalu lama bagi mereka untuk tiba. Setelah melihat mayat Tan Feng dipotong menjadi dua oleh Chen Xiang, dengan darah yang tersebar, Wu Kaiming hanya bisa menghela nafas. Dia mulai curiga apakah Chen Xiang memasuki negara ekstrim atau tidak. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memenggal dua penatua. Kamu pergi dan istirahat dulu. Dekan Lembah Icewin telah mengambil alih masalah Frozen Sword City. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Tinggalkan barang-barang di sini untuk aku bersihkan. Nanti aku akan pergi berbicara dengan dekan, kata Wu Kaiming. Pada saat ini, dia merasa agak sedih karena Lu Sang dan Tan Feng secara pribadi dipersiapkan oleh Wu Kaiming. Dia bahkan membuat mereka duduk di posisi yang lebih tua, tetapi tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Chen Xiang pergi untuk menemukan Yun Xiaodao dan yang lainnya, tetapi mengetahui bahwa mereka semua pergi untuk melakukan misi. Sebelumnya, mereka benci berurusan dengan hal-hal semacam ini, tetapi sekarang, mereka tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan misi karena imbalannya tidak tertahankan. Setelah Chen Xiang kembali ke kediaman kecilnya sendiri di Ekstrim dan King Courtyard, ia segera pergi ke halaman belakangnya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat pohon azure mendalam, yang telah menghasilkan 39 buah. Saat ini, Penatua dan sedang duduk di bawah pohon, sambil melihat bunga mendalam azure memancarkan aura biru di tangannya. Haha, buah-buahan ini sangat indah, tetapi sayangnya bukan milikmu. Chen Xiang menggoda.